Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, sering sekali saya itu kalau malam pas bertahajud itu kadang itu merenung ya di sini nih, merenung di tempat ini, begitu nyamannya, begitu nikmatnya. Wah, ini Didi kayak diteruskan, terus Didi itu ternyata enak banget itu. Waketang 1 jam saya kira ada waktu yang kita luangkan untuk kita kajian sambil Didi, sambil nyantai, sambil 1 jam, tapi sangat bermanfaat. Itu kiranya akan banyak sekali faedahnya bagi kehidupan itu sendiri. Karena banyak sekali kita itu sasar susur dalam hidup, kita itu nunggak-nunggak dalam hidup karena mindset yang salah, salah berpikir, salah menalar, salah dalam kaitannya dengan softwarenya. Hardwarenya bagus-bagus, sehat-sehat semua, pendidikannya tinggi, mahasiswa, atau bahkan kita itu punya pengalaman yang banyak. Nah, karena persoalan software yang dimasukkan, cara berpikir yang dipakai itu salah, akhirnya hidupnya salah. Ini banyak sekali dan sering saya sampaikan kepada bapak-bapak semua. Maaf sekali, ini bukan saya itu memiliki satu ujub, enggak. Saya itu sering telepon sama temen di Jakarta, di Bandung, yang itu ada yang dosen, ada yang dokter, ada yang itu seringkali kalau malam hari jam setengah 11, jam 10 saya itu telepon-teleponan semayanan podo lunggari. Itu ternyata begini kesimpulan saya. Yang namanya mindset, yang namanya mental skill, keterampilan mental, bukan job skill, itu tidak banyak dimiliki oleh semua dari kita ini. Banyak di antara kita itu ternyata mental skillnya masih belum toto, sehingga hidupnya nunyak-nunyak dibalik pintere job skill. Dari kesimpulan teman itu juga banyak sekali yang masih mengeluh begini begitu, mengeluh begini begitu, padahal notabene-nya mereka juga dokter. Mengapa demikian? Saya dengan ngobrol yang nyaman, ngobrol yang enak, itu persoalannya adalah bagaimana kondisi mental. Kalau bahasa pendidikannya itu maturation, itu kematangan jiwa, kematangan pribadi yang tidak selaras dengan pertumbuhan umur, di mana kematangan pribadi itu tidak tergantung di sekolah formal saja, ada kata sajanya. Jadi memang mental skill yang itu sebetulnya oleh Rasulullah, oleh agama itu disiapkan semua. Agama itu sebetulnya apa toh? Pendidikan mental skill. Madrasah rohani itu sebetulnya apa? Mental skill. Puasa itu sebetulnya apa? Mental skill. Sholat itu sebetulnya apa? Mental skill. Dan sama sekali bukan syariat penggugur kewajiban, terus kamu diiming-imingi oleh bentuk ganjaran dan surga, bukan itu. Nah, agama yang kita rasuh, agama yang kita pahami ini banyak tidak melahirkan mental skill karena cara berpikir atau cara menganggap agama yang salah. Di mana salahnya? Agama itu rituality, agama itu upacara, agama itu ritualitas, agama itu hanya upacara-upacara yang tidak melahirkan mental skill. Makanya saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh GBHN zaman Pak Harto dulu di PJPT yang kedua, pembangunan jangka panjang tahap kedua, di tahun kedua. Di antaranya yang digalakkan itu adalah pertumbuhan ekonomi yang mengacu kepada kesehatan moral spiritual. Ini gagasan yang sangat indah. Bahkan sekarang sudah tidak ada yang gagas itu, tidak ada. Itu artinya apa? Keseimbangan pola lahir batin dari hidup.
Hidup itu tidak untuk mengejar, hidup itu tidak untuk makan, hidup itu tidak untuk mengumpulkan, hidup itu tidak untuk gelar, hidup itu tidak untuk eksistensi. Tapi hidup itu untuk kenyamanan, keindahan, kebahagiaan. Yang ini mesti resultan berpadunya antara lahir batin, moral, spiritual, jobon jero. Yang ini mengarah kepada kebahagiaan kini dan kebahagiaan nanti, dunia dan akhirat. Konsep tentang fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah itu mengacu kepada moral spiritual yang seimbang, yang padu, bahkan itu utuh dalam satu kesatuan. Nah, di sini ini di kita ini materinya ya materi tentang keseimbangan hidup, masalah kesehatan lahir, kesehatan batin. Ini yang penting sekali kita harus canangkan. Dimana tatkala kita tidak pernah berpikir tentang itu, hidup kita nanti mesti timpang. Jadi sebaik apapun mobilnya Pak Haji, Pak Sugir, tatkala yang kanan dengan ring 15, yang kiri dengan ring 20 misalnya, mesti selip, gak imbang. Nah ini sering sekali ketimpangan hidup itu terjadi pada diri kita, yang melahirkan mengapa kita tidak sehat. Jangan dikira sehat yang dimaksud istilah sehat holistik, sehat yang utuh, sehat yang sempurna. Itu tatkala kita itu menemukan kenyamanan dalam hidup. Beda sekali antara memiliki dan rasa nyaman. Beda sekali yang namanya jabatan tinggi dan nyaman. Beda sekali eksistensinya di masyarakat tinggi, tapi di rumah tangga kita tidak nyaman. Ini adalah satu ketimpangan-ketimpangan, ibaratnya tadi, ibarat mobil, kanan dan kiri rodanya itu tidak imbang. Mesti terjadi slip atau tidak slip? Slip. Anda nyaman tidak mengendarai sepeda motor, apa itu mobil yang demikian? Sangat tidak nyaman. Neceh. Ya, saya pernah itu nyetiri mobilnya teman yang karena ngeban, itu akhirnya diganti dengan ban serep. Ban serepnya itu kira-kira menaikkannya itu keliru ukurannya, sehingga posisinya harus pakai itu untuk 5 kilo berjalan ke bengkel. Itu tidak nyaman banget karena besar kecil. Nah ini yang terjadi antara keseimbangan lahir batin. Ini loh, dunia modern itu betul-betul yang tidak imbang. Jadi kesehatan holistik sehat yang utuh itu prinsip dasarnya adalah keseimbangan. Hidup yang seimbang. Titik. Di antara hidup yang seimbang itu adalah pemikiran di mana otak dan rasa berpadu. Banyak sekali orang berpikirnya cerdas, di otaknya cerdas, tapi rasanya mati. Mesti nunyak-nunyak dalam hidupnya. Jangankan dengan istrinya, jangankan dengan orang lain, dengan rogonya ini sendiri tidak pernah bisa merasakan. Maaf sekali, otak Anda banyak sekali mengumpulkan cadangan makanan. Otak Anda banyak sekali mengumpulkan untuk kesejahteraan toto gerar lahirmu. Tapi betapa rasamu tidak pernah mampu bisa melihat kebutuhan tubuhmu itu apa. Sekarang ini saya harus istirahat. Alarmnya
saya ini lelah. Terus orang-orang sekarang, orang-orang modern kan ada itu, apa namanya, multivitamin, ada ini, ada itu. Sebetulnya kata-kata multivitamin di situ itu meniadakan rasa dari kebutuhan tubuh atau tidak? Iya. Istirahat ya sudah, istirahat. Jangan di apa namanya? Apa Pak Haji itu? Doping. Nah, jangan didoping. Ini istilahnya mulosororogo untuk kepentingan emosinya biar kebutuhan senenge dee Allah, ini Allah itu terpenuhi. Ini aslinya berpadu atau tidak antara otak dan rasanya? Tidak. Lagi misalnya Anda makan seneng, nikmat sekali, sehingga mulut dan rasamu, ini rasa di teori rasanya, itu butuh sekali sambal dengan kualitas sambal yang sekian. Padahal perutmu itu loh sudah tidak mampu lagi karena umurmu menerima ukuran sambal sebegitu. Rasanya yang dominan, otaknya yang dikalahkan. Ini kalau begitu berpadu atau tidak berpadu? Tidak. Ini namanya hidup yang sehat utuh. Kuncinya keseimbangan, yaitu hidup yang seimbang. Di antaranya dari sisi mindset pemikiran harus ada otak rasa yang berpadu. Ini kita sudah banyak sekali melanggar terhadap ini semua. Sehingga apa? Hidup kita dari kesehatan aja sudah tidak sehat. Ya atau tidak? Tidak sehat. Di mana Anda itu makan itu untuk penggabungan rasa senang, makan. Bukan lagi memperhatikan kronologi otak yang di situ itu Anda harus secara ilmiah bisa menentukan kapasitas kekuatan lambungku sekarang ini sekian. Kekuatan apa? Fisikku ini untuk menerima gula sekian. Jadi jangan sampai volume apa namanya nasi itu sudah melampaui kebutuhan tubuhmu dalam mengurai gula sehingga bermasalah dengan persoalan gula, persoalan dengan ketidaknyamanan. Coba aja sekarang di usia 50 ke atas Anda makan banyak, sementara aktivitas Anda hanya minim sekali, sehingga ada kelebihan energi di dalam. Banyak nganggurnya, banyak kosongnya, banyak nganggurnya, banyak kosongnya. Anda coba rasakan, enak atau enggak hidup Anda? Tidak nyaman. Tidak nyaman. Ini persoalannya apa lagi? Keseimbangan lagi. Keseimbangan lagi, keseimbangan lagi. Maka saya memiliki sebuah kerangka pemikiran bahwasanya banyak sekali di balik kita itu memiliki apa, tapi sebetulnya kita tidak pernah bisa menikmati. Tidak pernah bisa menikmati. Mengapa? Karena Anda tidak bisa memadukan antara otak dan rasa, otak dan rasa. Salsa sini masuk. Sini aja. Ini ya. Betul. Jauh jelang. Dikit tengah rigi segecol. Rigi segecol ya, Pak? Tengah kosong. Sampai 8:30 nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Orang emang sih duduk di madrasah loh emang itu. Nah, aku ki jam 8:30 ki kok bolak patut ora. Patut jam 09.00 dan jam 09.00. Bukan menghitungnya tidak. Kira ngaji tuh. Nyalam kiai tak tinggal.
Iya. Itu mbahmu itu loh, saya itu bukan ibu loh, itu mbah loh itu. Gede ngono ya, gede. Engko dikira dhek iki udu mbah. Tante. Tante gasut. Iki piye kok iki? Oke, kita teruskan. Jadi kembali ke tadi, tema kita sekarang ini adalah sehat yang utuh, sehat yang berpadu, sehat lahir batin, sehat yang alamiah tanpa obat. Kuncinya yang pertama adalah keseimbangan. Di mana keseimbangan itu kuncinya adalah hidup yang seimbang. Jangan koyok pecel, kakean ibadah. Hiburannya kurang. Mas Pram, kurang tepat jenengan lungguh ning kono. Kurang tepat. Rokok ini, tengah ini. Wes ora. Kok ngene iki? Malah galen pengajian lho. Ayo kene nek wis kene, ngene. Ayo rene nek no Pak Beton kene. Miring iki ora muwe. Dalem. Maju apa? Yo ngono. Kene Mas Heri. Iki lho. Arep iki Mas Heri. Engko ligo ora imbang kok. Ngomong nek keseimbangan. Tahan kemtok. Nah, ngene kan ketok menak kok komunikatif. Ngene Gus. Oh nyetel kene Gus, Gus. Ora imbang kowe iki kok. Kene. Hidup yang seimbang. Jadi istilahnya equilibrium, memiliki satu titik keseimbangan. Yang pertama itu keseimbangan pemikiran antara otak, rasa yang berpadu. Segi mindsetnya, segi softwarenya harus mengacu kepada kata kunci berpadu. Uang lek kurang ibadah terus, saya kaya Pak Haji, kaya Tio, kayak ora tau gelem dolan, ora tau gelem keluyuran, ya welek. Gawe swarga ben. Gatuk. Kaya Pak Pram. Kur kerja ora tau gelem dolan. Iya ora bagus. Ini satu bentuk tata keseimbangan yang ini harus dipadukan, harus diseimbangkan. Jadi misalkan saya tahu istri saya itu kalau di rumah laptop karena beban pekerjaan yang dibawa ke rumah. Saya tahu, oh minggu ini. Nanti Sabtu otoriter saya. Leren dolan nanti delok film. Neng di ben aja konangan Pak Beton, ben aja konangan Pak Sukir, lek ndelok film neng Lawu Plaza. Ora neng wong ngeruh. Anake jak ora gak. Anak-anak apa di rumah anaknya. Berdua nonton film. Filmnya sing aja abot-abot, film yang lucu-lucu yang sifatnya hiburan gitu aja. Nah, seperti itu berarti seimbang enggak? Seimbang kalau menurut saya cari begitu. Ora kur isine kur ngedep beton, terus ngedep apa ki baut, terus nutar. Hah? Saya yang ndelok film. Biasane pas diceritani ngono Aku ki ya seneng lek hari diujuk-ujuki karo bojone, Pak Sukir diogrok-ogrok karo bojone. Ben aku ngono ki seneng pecel dijak ning pati ben.
Nah rumasane ge eneng kur ning bangunan. Dina ndelok film yo ora tau, ning Sate Lawu yo malah ora tau. Sesuk nek gitu wae. Ini semua apa? Kehidupan yang harus betul-betul seimbang. Jadi apa? Nikmatilah hidup ini. Jangan terfokus pada aktivitas tertentu sehingga keseimbangan untuk yang lain-lainnya tidak terpenuhi. Ini mentalitas orang yang akhirnya mesti mengalami keseimbangan yang terganggu, titik seimbang yang berubah. Mesti yang terjadi dalam hidup pun tidak normal, tidak sehat lahir batin, tidak moral spiritualnya yang seimbang. Ini bahaya sekali dalam hidup. Tadi malam itu diskusi terkait dengan satu perencanaan pakai Zoom. Saya, istri saya, anak saya yang di Jakarta, kita ngobrol, kita suwi kak ngobrol bareng. Nanti malam jam 7 lawange tutupono ben ketok ora eneng. Terus awake Zoom di rumah. Lah Zoommu kowe neng mburi. Aku tak neng kamarku dhewe, kowe nang mburi kono. Ben awake dhewe iki kowe independen, aku independen, kowe sosok mesti bapak FPT kok. Iki gak iso. Ini nanti kita anukan. Lah di situ itu terus anak itu punya konsep rek. Yang saya setuju dengan anak saya itu. Lah, saya sudah diberontak oleh jenengan ki mesti ra tau bela aku. Oh, apa sing dibela anu dalam kondisi kepepet, aku mesti mbok korbankan. Lah iki. Ning iki aku yo ngono. Akhirnya apa? Tadi pagi ngantar absen dulu karena Jumat saya absen. Kleru iki. Wah, aku ki opo-opo sing tak bela malah kowe. Lah iki buktine. Ternyata apa? Saya memang tidak seimbang antara anak saya yang aspirasi pertumbuhannya bagus dan baik yang harus saya dukung, tapi saya melenakan perasaannya seorang perempuan dalam eksistensinya di hadapan anaknya. Ini udah salah. Ini pun harus diketahui oleh apa? Rasa, tidak otak. Otakmu menginginkan pertumbuhannya anakmu, sehingga kamu dalam tanda kutip tok-tokin dukung kamburi. Tapi rasamu, dari dominanmu ini, yang ini kamu banyakkan, akhirnya rasamu melindungi istri, mengasihi sayangi istri, ini terlenakan. Apa ndak semacam ini juga mengalami gangguan keseimbangan? Gangguan keseimbangan itu contoh-contoh real kita meniadakan perasaan seorang wanita. Nah, di sini ini secara pemikiran begitu itu. Yang kedua, makan minum. Ini ada satu dogma. Kalau tulisannya pecel sih apik nek kulah. Al-ma'i datu baitut da'i wal khimyatu ra'su khairud dawa'i. Perut besar itu markas
penyakit. Dan tindakan mencegah itu akar sumber pokok dari semua pengobatan. Nah, ini hadis. Nang wong akeh haruh ini hadis. Belas. Ora, Supram dengan pondoknya juga ora-ora. Jadi Al-Maidatu baitud da'i. Seluruh penyakit mesti bersumber dari lambung. Perut, gimana aku apa nulis gimana? Perut. Perut besar. Ini sebetulnya lambung. Bahasanya medis lambung. Apapun kalau menurut Rasulullah, lambung yang berbicara. Semua lambung, semua berakar dari lambung. Wal khimyatu, jiwa mencegah, preventif. Preventif. Ana urip iki sing ilmiah, urip iki ya sing anu, sing pinter, sing cerdas. Roksun itu kan kepala. Wal khimyatu roksu khairud dawai. Dan pencegahan, sikap mencegah, sikap hati-hati itu adalah akar sumber pokok dari semua pengobatan. Banyak orang minum vitamin, tapi tidak seimbang lagi, tidak mengimbangkan dengan ini dan itu juga percuma. Banyak orang berusaha begini begitu untuk kesehatannya, tapi makannya los, gak seimbang. Maka di situ itu saya ada. Nih Pak Son ya, kalau saya banyak sekali dijak metu konco. Oh, saya nanti mulai Kamis sampai Sabtu dalam posisi apapun saya tidak boleh makan daging. Wes, iki awakku ngene iki ra enak abot. Ini saya mesti gula, kakan gula. Oh, saya harus puasa gula. Semua yang tahu dokter atau diri kita? Diri kita, bukan dokter. Dokter itu mengawasi Anda berapa menit sih? Bapak, siapa namanya? Pak Tio, Pak. Apa keluhannya? Cing. Antara bahasa keluhan dengan bahasa fisiknya Tio ini sudah terjadi bias. Tio ini jane iki ora kemeng ning kene muni kemeng. Jane ya ora. Gur istilahnya jane dhek rada keluhan wis kelamun-kelamun nyimpulne kemeng. Lah kemenge Tio didiagnosa oleh dokter karena ini dan itu. Udah bias atau enggak bias? Bias. Ini dari segi komunikasi aja bias. Apa meneh wong bingung berobat lagi. Bingung berobat. Kowe percaya ora harwe, lek bingung terus berobat. Bingung mesti kur ngawur tok ngono. Wis bar bingung berobat gong gawakno anu ngetan. Ini sudah menandakan bahwasanya dia tidak seimbang antara berpikirnya dan akal. Kembali ke ini, baitud da'i. Bahkan nanti ada Hipokrat. Siapa itu namanya ilmuwan itu ya, itu penyakit itu sumbernya dua. Satu udara, dua makanan. Ini dogma. Wes penyakit apapun mesti udara, makanan. Makanan dalam hal ini karena persoalannya lagi ini tidak seimbang. Makanan sebagai hobi,
Di kurikulum vitae di zaman saya di luar negeri, terus melihat kurikulum vitae cacah makan hobi makan wah guys, hobi digunakan makan digunakan untuk hobi. Ini jelas yang dominan rasanya. Dia mengejar rasanya enak, meninggalkan logika keharusan perut saya dengan pH sekian, dengan tingkat keasaman sekian, tidak nyaman. Maka saya dilarang makan yang pH-nya tinggi. Ini tidak boleh, ini tidak boleh. Yang tahu dokter atau dirinya sendiri? Dirinya sendiri lagi. Jadi jadikan dirimu itu sebagai doktermu. Dokter luar itu hanya yang mengetahui obat dan seterusnya. Tapi pokok baitud dai ini harus diketahui. Sumber penyakit itu adalah di perut besar atau lambung. Wal khimyatu, nah ini di posisi khimyah, di posisi penjagaan preventif. Pokok dari kan itu adalah tindakan mencegah preventif ini. Ini adalah kunci. Di mana mencegah ini bukan berbicaranya dokter tapi pribadi. Tidak pernah ada keterlibatan dokter dalam pencegahan. Padahal pencegahan ini pokoknya dokter justru di pencegahan. Pencegahan itu larinya kemana? Titik seimbang lagi. Persoalannya masjid ini kesel, bukan penyakit. Ya selesainya di istirahat, jangan diobat. Kuncinya saya ini adalah istirahat dari berpikir berat. Ya lelek berpikir. Jangan mengkonsumsi obat, karena itu bukan porsinya obat untuk kesehatanmu. Dari dua contoh ini aja Anda banyak sekali melanggar atau tidak melanggar. Hidup Anda melanggar. Cara sing banyak melanggar kita Pak Bram opo Mas Amal menurut gue. Pak Yip. Pak Acur kali. Nih. Oke, dari ini saya buka dialog. Ada yang bertanya atau tidak? Yang paling pokok pertama, hidup yang seimbang. Pemikirannya dulu, otak, rasa harus berpadu. Yang nomor 2, makan dan minum. Saya sebelum menerangkan nanti puasa, saya harus menerangkan makan dan minum. Yang pertama dari makan yang minum itu harus Anda kenali dulu sumber penyakit itu udara dan makanan. Berarti apa? Seluruh apapun yang masuk ke dalam tubuh kita ini mesti keterkaitan sumber penyakit itu. Mulut, hidung. Nomor 2, mental skillnya kaitan dengan sehat yang utuh tadi adalah al-ma'idatu baitud da'i wal khimyatu ra'su khairud dawa. Perut besar itu markas penyakit. Lambung itu seluruhnya penyakit bersumber dari lambung. Dan tindakan mencegah, preventif, hati-hati. Takwa yang sesungguhnya takwa itu ning kelambimu, ning ngowat, subhanallah, takwa itu. Takwa itu sikap kamu hati-hati makan minum itu justru takwa. Walaupun kelambine ting selembrah orang ngengge sarung lita. Tapi ngengge sarung mangane pongah bangah ya tidak pernah itu sehat. Karena itu tidak takwa. Itu akar sumber pokok dari semua pengobatan. Temanya ini dulu. Ada yang perlu didiskusikan? Silakan. Maaf, Ya. ada lagi ini saya rasa dari beban pikiran yang ngempet. Istilahnya misalnya saya kena lambung. Larangan yang harus terutama makanan itu kan banyak sekali yang harus dijaga. Misalkan pedas, asam, legi, asin. Ya.
warteg juga oleh. Nah, itu pernah saya alami. Bahkan saya pernah dianjurkan untuk mengkonsumsi tajin dan gula aren. Iya, Itu betul. saya jalani ada beberapa bulan sampai saya itu ngecembuk. Saya ki piye to? Kok tak rasa niki kaya piye ya? Kaya seakan-akan itu malah dari kayak membebani gitu. Terus akhirnya sedikit demi sedikit saya langgar. Misalnya buah. Untuk lagi, untuk anak itu teh saya makan. Ternyata perut saya nyaman. Ya enggak apa-apa. Pedas. Saya langgar dikit-dikit terus saya nyaman. Sampai sambil bedek saya nggak apa-apa. Terus merokok kan nggak boleh. Pada waktu itu saya masih perokok berat. Saya dicegah untuk tidak merokok. Dan ternyata setelah saya merokok, Malah nyaman. nyaman lambung saya. Ngomong. Obatnya itu kok Pak dari Son ki ngeyel lho, kok jerene penyakit ya. Ngawur to. obatnya kok dari ini dari ke pasaran pikiran itu. Jadi kenyamanan dalam menjalani gitu. Makasih. Oke. Saya tanya kritis ke Pak Beton. Akar persoalannya Anda tadi berpikir berat lambung atau kecut pedes lambung? Awalnya Awalnya ya dari mungkin berpikir berat. ya mungkin dari beban yang diempet atau Ngempet tadi toh. Nah, berarti persoalannya ngempet. Terus akhirnya lambung. Dari lambung mengharuskan Anda puasa makanan. Nah, sekarang puasa makanan itu sebetulnya akar persoalan atau dampak dari? Dampak dari. Akar persoalannya Anda selesaikan atau tidak? Tidak pernah. Jadi kalau Anda itu makan ini wedi saya tambah wedine, terjadi proses produksi dari asam lambung yang selalu meningkat karena beban psikologis. Kalau beban psikologisnya 0 dus, lambungnya tidak memproduksi banyak itu, Anda makan apa-apa enak aja. Nah, pencegahan dokter atas makanan yang ini itu tidak pernah salah. Hanya itu kerangkanya akibat dari sebuah sebab, bukan penyebabnya. Kalau penyebabnya itu betul-betul kita cegah, nyaman, damai, sering kaya Pak Pram, Jowi kang ngombe teh, mas aku kaya dunya dikukut dae. Malah ndoro. Macak ndoro nek ora ngono wis ning mburi kae karo corek-corek sak pol-pole. Ini justru ekspresi kebebasan mental. Akhirnya apa? Los sudah tidak ada. Nah, nanti di situ akan saya terangkan tentang batin yang seperti teflon. Apa? Tidak pernah dilekati oleh senang, tidak pernah dilekati oleh sedih, sehingga dia itu netral seperti anak kecil. Ditutuki kayak ngapa orang ngerti rumangsa lek iki didolimi gak. Kok dia memiliki sanes kok seneng tok karena orisinil lahirmu dhisik yo seneng. Anda sering nggak melihat bayi nggak ada apa-apa dia tertawa? Sering toh? Ini orisinal fitrahnya manusia itu lahir senang, nyaman dengan nol yang tidak pernah terlekati hatinya. Lah bareng kok dilekati kalau baut, dilekati kalau apa jenis tagihan, mumet kok. Lu mau salah dihapusi. Iya. Silakan Mas Yid. Ya, nun sewu. Ini koncone Pak Pram, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu niki olah rasa niki perlu kula sampaikan. Dulur lanang Pak Pram niki kajeng. Wah, cocok apa ya salah dulure kowe. Bodoh no ayat. Pokoke sajane ora dulure Pak Aji sing bener ya dulure Pak Pram gitu. Nun sewu kula saking awal menika kok ngerasa manggihne rasa lambung sampai rasa kenyamanan hidup nika. Kedah kebersamaan. Kadose sing kula lampahi niku rasa nyetele nyaman keseimbangan suami istri. Rasa ning rasa ati penggalih cara
diartekne mlaku bareng rasa romantis, rasa rembug bareng rasa nemokne niku sampai sakniki niku kados momong. Kados pundi supados kehidupan suami istri niku diawali kalih kepanggihan keseimbangan suami istri. Kajenge menemukan napa niku wau keseimbangan. Oke. Nggih, sewu nggih. Sampun matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah sumpet nek pertanyaan iki seneng aku. Tambah sing tekok masjid, kayak neng Pak Pram ini kan demen aku lek. Kayak pertanyaan iki ngono ki mau. Yang pasti orang itu kecenderungan kodrat psikisnya mesti golek enak kepenak. Sopo ae. Lah mbok Rasulullah wis penak-penak ning dhuwur ning Sidratul Muntaha karo Rasulullah tatkala Mi'raj pun kan Gusti Allah kula tak teng mriki mawon kula penak sek hop Muhammad kowe ra kelingan Pak Haji Pak Yid karo Hari sek mumet mudun dakwahmu belum selesai kangelanmu sek kudu terus nih aja kowe penak ning kene terus akhirnya umatmu terbengkalai. Wih, nafsunya Rasulullah untuk penake dhewe duwe ora duwe. Tapi oleh Allah gak mudun. Deloken umatmu sik kaya ngono kae. Tatkala Rasulullah melihat umatnya, dia grogi. Iya, langsung berangkat. Nah, ini cirinya apa? Manusia itu ingin golek enak kepenak. Modele ingin mendengar apa yang dia ingin dengar, ingin melihat apa yang dia ingin lihat. Ini wong sakmene mbane, ngene iki kok redup, ngene iki mbok ya sing panas penak. Itu inginnya bagi mereka yang rodok plu-plu kayak rodok adem-adem. Bagi wong sing ora tahan panas, wis enak ngene iki situasine ngene iki gak panas. Ini ciri model tadi, ingin mendengar apa yang dia ingin dengar, ingin melihat apa yang dia ingin lihat. Dari sini Anda bisa enggak melihat kebenaran? Tidak bisa. Kebenaran saat ini Pak Haji srengenge ini wis ngene iki. Fakta ndak fakta. Wis tamponan ini kebenaran. Nah, karena keinginan nafsumu begini begitu kamu ndak bisa menerima. Ini yang menjadikan Anda lelah. Ini yang menjadikan Anda kesel jiwamu, akhirnya ngempet-ngempet mai dhisik apa pikirane sing berontak sing dhisik. Pikiran berontaknya yang dahulu baru mah. Ora kok mah terus enggak. Nah, misalnya begini. Salsa sama adiknya yus bermain ngono kuwi, yus bocahe sakmono kuwi. Mbok kon lungguh sing anteng ning kene, terus lungguh ngrungokne kajian, cah loro iki yus gak iso. Yus ngono kuwi fitrahe sakmono kuwi ukurane yus ngono kuwi. Sopan atau enggak sopan? Sopan. Dia benar atau tidak benar? Benar. Kalau kamu menganggap itu tidak sopan, itu tidak benar, itu ngene kuwi ngono, Anda yang salah. Mengapa? Anda berpikiran ingin mendengar apa yang dia ingin, apa yang kamu dengar. Ingin melihat apa yang ingin kamu lihat. Ingin munir yang sudah nafsu. Saya pernah sama Mbah Bani itu pas diterangkan sebuah hadis, menurut saya hadis itu sangat saya senangi. Lah di sebelahnya rumahnya Mas Amal dulu kan kontrakan Kurota Ayun yang playgroup, anaknya kecil-kecil rame nepol. Sehingga saat itu saya tidak bisa ngerungoknya ngendikane beliau itu gimana tidak dengar. Terus saya ngadep model aku kayak Hari kayak masih zaman sik nom dhisik udah ngat nanti kowe ini mau badhe kula kandhani sing ganggu ki kowe ganggu kono, ora kono ganggu kowe. Nah, aneh lagi. Wong jelas-jelas dhek iki lho ganggu saya tatkala saya anukan. Terus saya ngomongi, ternyata komentarnya bapaknya apa? Yang ganggu ki kowe ganggu kono, ora kono kok ganggu kowe. Saya melihat aja gitu. Oh iya ya. Ternyata yang berbicara keinginan saya akhirnya melihat kebenaran faktual yang ada saat itu.
Misalnya begini, Tio itu berbohong kepada saya. Makanya Tio itu berbohong kepada saya. Sudah. Ini kebenaran atau tidak kebenaran? Kebenaran. Siapa yang mengirim kebenaran ini? Tuhan. Terus saya menggunakan ayat, menggunakan hadis, ora leh bohong, ora leh anu. Itu rak tek kebenaran. Anda bisa enggak tek kebenaran kalau kebenaran bisa enggak membedakan? Kalau Anda mengacu kepada tek kebenaran, melihat kebenaran bisa atau enggak? Enggak bisa. Karena saya mengacu kepada tek kebenaran, saya enggak pernah bisa melihat kebenaran bahwa Tio ngapusi saya. Nah, dari kebenaran dari kebenaran real Tio mengapusi saya ini, akhirnya saya harus bagaimana? Ini kebenaran tingkat lanjut, yang bagaimanapun dengan begitu akan menyamankan diri kita. Mengapa saya berontak kepada alam? Mengapa saya berontak kepada Tuhan? Karena saya terhambat oleh pengetahuan saya dalam melihat kebenaran real. Hati-hati, ini hati-hati betul. Hati-hati betul. Pak Sugeng karena paham Quran Kades banyak benturan di masyarakat. Mengapa? Karena pengetahuan Pak Sugeng menghambat kebenaran. Pak Sugeng yang ruwet. Ora omongi Quran, omongi hadis to Pak Sugeng. Kebenaran realnya saiki koyok ngene lho. Lah saiki kebenaran real iki digawa nang hadis apa mbok nggih musuh? Ini sikap diri dalam berkebenaran. Angele nang kene ini. Lah urip iki apa terano? Ya terano Rasulullah ki ngono kuwi ya. Sing diwulangne ya ngono ki, makane Rasulullah menghadapi orang yang kafir-kafir apa dhek stres, gak stres, tenang ae. Neng JU iki lek sing mulangi wonge kira-kira kuwi krek kira-kira ndang lunga. Mati ro ustate. Mergane wong iki ya rada apik-apik kabeh lho. Bisa dipahami filosofinya ini. Nah, silakan. Nyun sewu. Wangsul dumateng. Pertanyaanipun Mas Yip. Nah, Niku kula nggih ngrasa paling aku dhewe ya ngono kuwi. Jadi ngaten. Antara keseimbangan antara suami istri. Kira-kira kabeh padha. Ora enek sing apa-apa iku cocok karo karepe dhewe. Niku selalu enek hal tertentu yang suami itu kadang-kadang dalam bidang tertentu ngomong nang istrine. Kadang-kadang ya sing 11. lah kuwi dimong. Dimong. Lah oke dimoke. Lah ini intinya ngeten, ketika pas niku di posisi ngomong ya kudu sabar lan ikhlas. Wah enake ya ngono kuwi ya dimong amrih apike. Sing dimong kan ya kudu paham. Oh ngene iki tibakno kleru rapat terus aku mau dimong ya kudune pangerten. Dimong itu berusaha dadi apik kan ngoten. Iya. Jane golek keselarasan niku. Nek golek sing cuwoco karo angen-angen mesti enggak enek. Lah mbok Pak Pram to kula yakin. Saya temen. Jadi intine nek pas dalam hal napa dimong, karena nek kula nggih, ya niki jujur. Kula niku nggih akeh dimong kali bojo kula. Dan nggih izin. Ngeten iki nek aku ya percaya lho. Kula mboten mantun matur. Aku yang percaya. Nggih. Ya akeh dimong, tapi untungnya nggih dhek iki sabar ngomong, ikhlas ngomong lah. Teko sabar lan ikhlas ngomong niku nek kula nggih malih titik-titik malih luntur. Ya aku tak nyelot apik lah. Ben sing ngomongi ben temen-temen abote ngoten. Berproses menuju baik. Dan itu nanti yang namanya selaras seperti itu. Bukan kudu podo, ora kudu cocok karo angen-angen. Neng pokoknya ya sabar karo ikhlas. Jadi baik ngoten. Matur suwun. Saya mendapatkan kiriman tulisan dari Bu Sinta sama Pak Hari terkait kata-kata hikmahnya Hamka. Kata-kata mutiaranya Hamka. Kata-katanya sederhana Mbak Sri. Jadikan kelemahan orang lain, jadikan kesalahan orang lain sebagai lahan. Lahannya apa tuh? Tempat atau sawahmu, tegalanmu untuk kamu memaafkan,
untuk kamu mendidik, untuk kamu ngomong, untuk kamu berjuang. Tulisannya Bu Sinta itu menarik. Kalau tidak pernah ada kesalahan orang lain, kalau tidak pernah ada kelemahan orang lain, tidak pernah ada amal soleh. Zakat itu tidak akan pernah ada kalau tidak ada fakir miskin. Maka fakir miskin ini teko besok ning Gusti Allah mesti diciptakan. Anda bayangkan, kalau cita-citanya takmir Masjid Siman itu tercapai, semua orang sholat, terus lek mudak wahi neng di gedek kapan, sok kapan? Lah makanya kowe dadi takmir ini justru enake wong megel-megel nih, didadek nih takmir. Maka kata Tuhan dalam tafsir itu menarik. Kalaulah semua orang di muka bumi ini sholat semua, maka saya mesti membuat makhluk yang tidak sholat. Lagi terus tinggi dalil Pak Pram lah, itu termasuk Gusti Allah nyiptaknya aku rasalat ini lagi. Kayak uang kurma yarmen gelem diciptakne Gusti Allah rakluk ra sholat. Dalam kesadarannya loh ya, dalam kesadarannya loh. Aneh loh, logikanya pecewin bisa yang ngono kuwi aneh. Utawa CEO iki modelnya justru nampung wong sing ora patek mening-mening ngono kuwi. Nah, kembali ke sini. Jadi gini Pak Yud, intinya semua itu butuh keseimbangan dan tidak mungkin Anda itu bisa mencapai mengharapkan alam itu sempurna. Wes to sak elek-eleke bojomu enek apike. Sak apik-apike. Aku mau yo arep muni tapi rawani. Sak apik-apike Pak ya mesti rakyat iki ya mesti enek eleke. Perbedaan itu manggihne kekuatan nggih. Perbedaan itu manggihne kekuatan. Perbedaan itu justru menambahkan amal soleh keseimbangan. Aku ki kaya ngene iki petentang garis ning grek ngono. Ternyata kelemahan saya ini itu yang mengcover siapa? Istri saya. Dan banyak sekali saya ngomong, iki lek mbok cover aku ki ora iso ngene iki. Iki lek mbok cover aku ora iso ngene iki. Lah iki tuwung, iki kowe wilayahmu, dudu aku iki, gak iso. Lantene ya butuh aku loh, piye to Bu? Ya sangat butuh aku. Ini hal-hal sing harus saya sampaikan. Apa? Tidak mungkin wong lanang ora butuh wong wedok ora mungkin. Ora mungkin wong wedok kuwi ontang-ontang ning wong lanang, tidak mungkin. Wis digawe ngono kuwi karo settingan alam raya iki ngono kuwi wis digawe. Ada positif dengan 220 volt, ada kabel negatif dengan 0 volt. Artinya itu sebenarnya tidak kok negatif, bukan kalau AC 0 volt. Lah dari 220 itu loh menyalur menuju 0 volt karena apa? Perbedaan. Kalau tidak terjadi perbedaan, ada nggak saluran energi ampere voltase? Gak enek. Kok kok iso gawe padha 220 malah ora iso nyetrum. Lah kuwi mau kembalinya neng nafsu, ingin mendengar apa yang dia ingin dengar, ingin melihat apa yang dia ingin lihat. Ini bahaya yang banyak terjadi, kegoncangan keseimbangan. Ini pakai satu cara kita pagi ini temanya. Kita pagi ini temanya kan keseimbangan. Sebelum kita bicara sampai ke istri ke ini, kita itu individual, jadi pribadi. Tatkala kita bicara keseimbangan, saya tuh pernah mengilustrasikan bahkan belajar inget itu dari layangan itu loh Pak Adres. Tatkala itu plus iya. Layangan itu loh. Itu kan mesti plus, kanan kiri harus sama, tinggi ke atas harus sama. Apa di sini fungsinya agama, fungsinya pengetahuan tatkala nggawe sintingan. Engko lek
kalau bisa kita berusaha tatkala seimbang iki lek iso aja gawe sintingan, tatkala seimbang lek iso aja gawe buntutan. Nah, di sini maksud saya. Ini kita dalam mensikapi, dalam berkeseimbangan, keseimbangan pribadi dulu lah, enggak bicara ke mana-mana dulu. Kita alangkah idealnya tatkala keseimbangan itu kan ojo gawe sintingan sih, ojo gawe buntutan, berusaha seimbang. Tapi tatkala kita menuju keseimbangan rasane susah, kan perlu sintingan, perlu buntutan. Nah, tatkala ada sintingan, ada buntutan, engkau kena sambitan iso-iso, oh gelo-gel nuncep malih. Seperti ini Pak Riz. Ya. Artinya ilustrasi kehidupan. Persis sama. Terima kasih Tuan Besar atas ilustrasinya. Mudah-mudahan yang memberi ilustrasi tidak edek layangannya. Amin. Lah ya maksud saya, pertanyaan saya, ojo gampang-gampang guys, sintingan dan buntutan. Ini loh maksud saya. Iya. Termasuk sing mengilustrasikan, mudah-mudahan ojo gampang-gampang ngengge buntutan. Amin. Amin, amin, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ngono ndang diamini. Aku ya cocok dan diamini kuwi. Lho kukur-kukur bareng. Iya. Ngono ta, Pak. Dek iki ilustrasine iki mergo nglakoni kuwi. Oke, kembali ke sini. Jadi begini Bapak-bapak sekalian, sehat termasuk sehat rumah tangga, sehat badan, sehat keseimbangan jiwa, sehat jiwanya. Maaf sekali, kenapa orang itu kacau di balik baiknya, kacau di balik jujurnya, kacau di balik ini? Karena itu Tuhan mengusik untuk menyeimbangkan. Begini Pak betonnya. Wong ki lek wis parek ning Gusti Allah tenan, wong ki lek wis apike pol, apa tidak diseimbangkan oleh Tuhan? Pasti diseimbangkan. Begini Pak Haji ilustrasinya. Wong ki lek wis kulino ngrasakne daging, nikmatnya daging kira-kira bisa ndak merasakan? Ndak bisa. Lah wes kowe iki dadi wong ki apik pol, tahajudmu mempeng, Senin Kemismu mempeng. Kowe iso apa ora ngrasakne Senin Kemismu tahajudmu? Gak iso. Makanya yang Gusti Allah dikirim masuk makhluk lalai kepadamu. Kamu dikirim makhluk dhaif kepadamu. Dhaifmu, lalaimu untuk deres kamu bisa seimbang lagi, merasakan nikmatnya itu lagi. Di kehidupan Su'aib banyak enggak itu? Banyak. Ibrahim banyak cerita-cerita itu. Di siapa sing Nabi loro terus itu siapa itu? Ayub banyak sekali. Justru karena ketaatannya Ayub dia diberi sakit. Maka sakit, derita itu apa? Kenistaan? Bukan kenistaan. Itu justru hadiah mahalnya Tuhan bagi orang-orang yang mengimani. Lek kamu menganggap itu petaka, yang terjadi kamu kan begini. Kalau kamu mengimani, yang berbicara adalah mari kita jalan yang nyaman. Makanya lek enek bojo rewel, enek sing lanang megelne, enek sing mengapusi, jadikan itu makhluk-makhluk yang memperkaya jiwamu untuk bertumbuh, untuk naik tingkatan, untuk ini, bukan untuk kamu jadikan itu sebagai hukuman yang harus kamu rasakan sebagai satu titian-titian yang berat dalam jiwamu. Eman-eman. Apa enggak boleh itu? Boleh, tapi itu level enggak dewe. Nikmati. Menikmati ya. Menikmati apa? Lah wong karo kajiane musuh tahu. Oke, kembali ke sini. Perut besar itu markas penyakit dan tindakan mencegah. Ini kata saya kan harus menerangkan mencegah. Itu akar sumber pokok dari semua pengobatan. Saya tidak menafikan dokter, saya tidak ngenteng nih dokter. Dokter itu maha penting juga. Tapi sebelum Anda berbicara dokter atau tidak dokter, harus kau temukan sendiri sikapmu
saya ke dokter atau tidak saya ke dokter. Karena yang tahu diri kita itu sebetulnya dokter atau diri kita sendiri? Diri kita sendiri. Kalau Anda mampu mengamati 24 jam tubuhmu, kalau dirimu itu mampu mengamati 24 jam kedirianmu, mengamati tubuh fisikmu, ini loh yang lebih baik daripada kamu berobat. Jadi misalnya begini, sakit itu jangan dimarahi. Sakit itu alarm. Ibarat tanganmu kejepit lawang, ora enek rasane lara, bahaya atau tidak bahaya? Iso pedot atau tidak pedot? Pedot. Demikian juga jantungmu, demikian juga paru-parumu, demikian juga mata kita, telinga kita, semua diberi alarm oleh Tuhan. Persoalannya Anda tidak pernah, yang kedua, membaca bahasa tubuh. Anda pernah enggak mengamati bahasa tubuhmu? Pernah enggak? Anda percaya bahasa tubuh versi dokter atau versi dirimu sendiri? Pak Beton tadi nyimpulkan melanggar karena dia menemukan bahasa tubuhnya sendiri. Lha nyambung aku tak nyatane tak pangani sambil apa mang nek ngarani? Sambil gledek nyatane yo ora apa-apa. Itu ternyata apa? Kebenarannya di kata-kata dokter atau di tubuh faktual? Tubuh faktual. Saya pernah ngamati, saya pernah menjalani. Wis tau kuwi iki kunir. Saya ndak, malah saya carikan waktu itu ya entah dari dalam bahasa saya itu peresan dari yang kewek. Daun pepaya sing tuwek ning aja tok wehi banyu. Kuwi wis reseng kawentel pol itu. Ternyata di situ itu sembuh juga. Saya tuh pernah mengalami adem lama sekali sih. Adem iki piye to jane? Wis ora iki lek flu ya ora, lek flu lah aku mesti enek pileke, enek watuke flu apa aku. Ora. Terus saya itu kalau kalau panas itu biasanya ada infeksi di dalam. Infeksi gitu, saya tidak merasakan apa-apa. Akhirnya saya cari sendiri, cari obat sendiri, anukan sendiri. Ketemunya malah itu. Ternyata paginya saya anukan itu luhur itu udah selesai dengan penyakit saya yang adem lama sekali itu selesai. Nah seperti ini maksud saya, yang tahu diri kita itu dokter atau diri kita sendiri. Tegas jawabannya diri kita sendiri. Dokter itu 5 menit, diri kita 24 jam. Perbandingannya banyak sekali, tidak berbeda. Itu pun dalam bahasa kita mengkomunikasikan ke dokter, itu ada 2 bias. Bias pertama antara yang kita rasakan dengan yang kita komunikasikan. Bias yang kedua yang kita komunikasikan dengan tangkapan si dokter. Ini udah beda lagi. Saya bukan menafikan dokter, tapi maksud saya akan menggambarkan wal khimyatu, mencegah, preventif. Itu semua awal dari pengobatan. Tapi saya itu kan udah memilih dokter. Istri saya juga mesti taat. Ayo lek terangno sing dokter, ayo tak terus saiki ndang. Ayo saiki ndang. Nanti bagaimanapun setelah ya mesti dicepakne obate. Iki ndang dimimi, iki ndang dimimi, wis kadung milih dokter kok. Itu concern kita karena penentuan sikap kita, yakin kita sudah ke dokter. Harus taat, harus patuh. Ini loh hal-hal sing mental skill kita kadang-kadang tidak mampu membaca bahasa tubuh, tabiat tubuh. Belum lagi begini Pak Haji, satu ilustrasi. Saya itu ngurus ini penyakit atau ngurus ini justru bela dirinya tubuh untuk menyelesaikan persoalan dalam tubuh kita sendiri. Ini masih ada 2. Atau nomor 3 malah lembutnya lagi ya. Saya itu ngurus ini karena persoalan fisik atau di luar fisik. Saya pernah ngalami tatkala saya itu marah terus berbicara X itu, saya mesti ngurus 5 menit 10 menit ngurus.
Itu berkali-kali saya coba. Nah, korelasi antara bunyi X dengan murus itu ada korelasinya. Yang tahu saya sendiri. Tapi saya yakin murus ini bukan penyakit fisik, tapi penyakit psikis atau penyakit moral. Ini kalau tidak ditemukan sendiri, kita kadang-kadang titik-titik dokter. Murus itu mesti penyakit. Murus itu mesti penyakit. Anda, Pak Bukan, mesti ingat kalau anak kecil itu istilahnya ngenteng-ngentengi terus murus malah iso mlaku. Ada dulu. Nah, ini penyakit atau enggak penyakit? Bukan penyakit loh ya. Tangga-tangga. Termasuk anak wanas seret malam jemuah. Oh, sesuk pintere tambah. Ini penyakit atau bukan? Bukan penyakit. Titik-titik obat. Terus titik-titik penurun apa kan? Panas. Tunggu dulu, ya. Kita tentukan dulu. Ojo kaya tiok kami obatan. Titik-titik ilut geye tak kan tuku obat. Berarti Didi. Dokter karo dukun kok. Oke, break dulu, renungi dulu. Nanti kita akan baca bahasa tubuh. Sehat lagi. Rencana mau dianamitan lagi. Semoga kondang curang juga Mas Rasa. Ini anu tadi kaca anu. Duduk res itu. Kayak Mas Rasa. Ini Mbak Mira. Itu ya. Dari masjid yang Mira saya. Ya sing kan. Masjid kan terus Ya di lingkup masjid kan oleh salah lagi. oleh Dasare sehat kabeh Ya, saya. ini. Turunane gitu ya. dicabut. Rencana juga ada. Berapa kali berapa? Ukurannya nggak ada. Kurang apa? Jangan bukan panitia sih. Udah bandirai bu yes, panitia gue ya dan merasa dilibatkan gitu. Lagi nanti moga-moga jadi kayak sana manajer memulai jadi pen pengwangi melu bandar beni kan jadian istilahnya kan jadi ya nggak aneh untuk mau pendianu di sana tak sing pengen melu kirim tuh ada kan bareng lah cuma tekan dalil lah sing anu ke sakit di anu ingkong yang jadi enak sebijak gitu jadi mana yang ini nanti mana jadi mau ini seru kita melu kita pernah kita kiri-kiri itu Saya ini dicabut kan. Sampai mentalnya udah sedang. ada Kalau berdalu apa? mes Jam dan Bamira sempe Rebo kemarin ngaji gue anak ini tadi malam misalnya ya masjid Sampai lewat torelan dengan desanya ramani ya. saya mau pahamin konco Pak ya ini mantu di Bamira Campung lagi kan ya isi sakit. Sitok itu sing oksigen ini sampai 10 barang itu. Mari ya. itu punya kelompok ya wis Tangan itu hak dereng iso ngono. ya sak sorku sak umuran wae Dalam dia ngaji ngaji itu ya sama. iya kamu Quran Saya Sitino kata. ya karena satu hari satu Ada pertanyaan lagi, silakan. Belum kita ajukan. Alhamdulillah guys. Wis. Buka lagi, lek tekok buka lagi betul Lek tekok buka lagi. Ben wadine ben digembol ya. Pada ini berdigembok. Bangun digembol jadi penyakit. Ben nyampe bededeng. Soal jawaban itu soal Mas Dari, untuk mengawal uang
Oleh jawabannya kabeh. Santri baru. Santri baru. Amin. Cek, ini saya tuh bisa menyimpulkan bahasa keseimbangan untuk diri saya sendiri itu enggak, artinya enggak ilmu dur-duran. Saya tuh dari BAB itu aja kok, wah aku ini Bang Ngarurai, saya bisa melihat dari BAB ini toh aja, enggak dilihat nih kayak welek BAB, terus lihat dari ini aja saya tuh, oh aku ini gak imbang, dari BAB ini udah bisa, gitu Pak Tris, saya menyimpulkan. Terima kasih. Oke, yang saya nih. Enten kejadian sing kula nyen pirsa untuk dikritisi dijelaskan kaitan kalian keseimbangan antara jasmani, rohani, pemikiran, otak, rasa niku. Nalika semanten niku wonten kanca saat niku menjabat sebagai kabak. Ketika menjabat sebagai kabak niku dia nyaman. Akhirnya pengen naik jabatan, terus akhirnya benar-benar menjadi pimpinan dengan berbagai cara pengacara, akhirnya benar-benar menjadi pimpinan. Dan ketika menjadi pimpinan ini justru di situ banyak mengeluh, banyak begini, banyak benturan. Mungkin gandengannya kalian sing dengan awal jelaskan wow, kepemilikan dan kenyamanan itu beda kan gitu. Dan akhirnya sampai sekarang ini orang sudah tidak ada. Ketika sudah menjadi pimpinan justru punya beban mental psikis yang berat. Niki dari kisah niki cara jenengan memberikan keterangan. Begini, hal yang paling berharga dalam hidup ini bukan memiliki. Jadi tujuan teratas, ini apanya Gus? Tujuan teratas dari hidup ini adalah bahagia. Oke, ini yang dia. Ya, makan. Sekarang kita break dulu, makan dulu. Break dulu, makan bersama. Kita mubeng. Abram. Hei. Monggo. Apa iki? Iku anu, jojone. Wah lah iki. Ayo kita makan bareng. Bawa nih, Gus. Kamu sudah melayu. Ayo Sasa, sini. Allah mah barik lana bareng-bareng. Monggo. Niku anune diubek nih. Pak Pram, gini Pak Pram. Buat diwul dong. Panas Telas toh Kak. Nah, ini ya keseimbangan. Kita makan bareng-bareng, doa bareng-bareng dulu. Ya. Sama kowe arep mlayu anjing. Asli nek yo ngono kuwi juruse kene.